Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Zidan, NIM 230106, Prodi Ilmu Hukum. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan apa saja yang saya ketahui tentang fikih munakahat. Jadi fikih munakahat itu sebenarnya adalah satu bagian ilmu fikih yang khusus membahas tentang pernikahan, seperti berkaitan dengan pernikahan contoh akad, juga mencakup tentang proses pernikahan rukun nikah, bahkan sampai perceraian ataupun rujuk. Intinya fikih munakahat ini jelas satu panduan lengkap supaya hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan sesuai dengan aturan Islam. Lalu kenapa dianjurkan untuk menikah? Ternyata menikah ini punya banyak hal hikmah. Salah satunya untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang seperti zina. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu keluarga yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang, dan pernikahan ini juga memberikan kita keturunan atau generasi penerus. Yang paling penting, menikah ini juga salah satu penyempurnaan dalam agama kita. Menikah juga salah satu contoh soal cinta. Tapi juga ibadah harus yang betul-betul harus serius. Sebelum sampai ke pernikahan ada proses namanya ta'aruf. Ta'aruf adalah salah satu cara pasangan calon, maksudnya calon pasangan, tapi dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan syariat. Dengan cara maksudnya laki-laki dan perempuan harus saling mengenal dengan niat yang serius untuk menikah, bukan sekedar main-main biasa antara maksudnya, dan harus ada perantaranya gitu. Yang harus dibahas yang terpenting seperti karakter, agama, visi misi ke depan, terus juga cara kita mendidik anak gitu. Ta'aruf yang paling penting adalah untuk menjaga batasan dalam memilih pasangan. Ada konsep yang namanya kafah. Kafah itu artinya kesetaraan, kecocokan antar calon suami dan istri. Yang paling utama itu tentu juga agama, akhlak. Selain itu juga dilihat dari segi pendidikan atau kondisi ekonomi. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti dalam rumah tangga tidak perlu banyak konflik karena perbedaan yang terlalu jauh. Mungkin dari remaja ya, terus mulai dewasa, tambah lagi dengan kehidupan kita yang berbeda. Nah, makanya perlu ada kesenjangan tersebut. Nah, saat ini pernikahan misalnya kayak saat pernikahan berlangsung ada yang namanya mahar. Mahar ini adalah kewajiban dari suami kepada istri dalam bentuk yang bisa berupa uang, barang, bahkan jasa. Yang terpenting disepakati oleh pihak dari keluarga wanita maupun dari pihak keluarga laki-laki yang tidak memberatkan. Mahar ini menunjukkan bahwa perempuan itu sangat dihargai dalam pernikahan. Kemudian kita masuk bab yang paling inti, yaitu ijab kabul. Ini adalah salah satu momen yang sakral di mana pernikahan dinyatakan sah. Ijab kabul itu adalah suatu ucapan dari seorang wali perempuan, dan kabul wajib dijawab oleh mempelai pria atau calon suami yang harus jelas, tegas, yang dilakukan dalam satu majelis. Dan di sinilah dua orang, salah satu calon itu resmi menjadi suami dan istri jelas secara agama. Ngomong-ngomong soal wali, ini adalah orang paling penting dari pihak perempuan. Biasanya ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada, maka bisa digantikan oleh wali yang lainnya sesuai urutan. Bahkan wali hakim. Dalam Islam, wali itu penting karena perempuan itu tidak bisa menikah dirinya sendiri. Selain wali, harus ada saksi minimal 2 orang, adil, baligh, dan berakal. Saksi ini berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi dan sah. Jadi nantinya seandainya ke depan ada masalah, nah saksi ini bisa memberikan saksi bahwasanya mereka bisa menjelaskan karena mereka salah satu saksi yang ada memberikan kesaksian gitu. Terakhir, setelah akad biasanya ada yang namanya walimah. Walimah ini
adalah satu syukuran atas pernikahan, bisa berupa makan bersama keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, ya kan. Tujuannya apa? Untuk mengumumkan pernikahan sebagai bentuk rasa syukur. Tapi ingat, walimah itu tidak harus mewah, maksudnya sesuai dengan kemampuan juga nanti. Yang paling penting kesederhanaan dan yang penuh makna. Jadi dari awal sampai akhir pernikahan dalam Islam itu sudah diatur dengan sangat rapi, mulai dari proses mengenal, memilih, terus akad sampai kehidupan setelahnya. Semua itu bertujuan supaya apa? Supaya kita bisa membangun kekeluargaan, bukan cuma kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.